Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kami masih membahas soal waspada virus corona jenis baru yang belakangan sudah menyebabkan 17 orang meninggal dunia. Per hari ini saudara, 17 orang dipastikan meninggal akibat terinfeksi virus corona jenis baru. Seberapa berbahayakah virus corona tipe baru ini? Kita lihat, kami punya grafisnya. Virus corona atau coronavirus tipe baru yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Tiongkok ini adalah spesies keluarga virus yang bisa menyerang hewan dan manusia. Jenis virus ini pertama kali diidentifikasi tahun 1960. Sebenarnya jenis virus corona biasa ditemukan di hewan dan manusia dan ditularkan lewat udara. Beberapa tipe virus corona tergolong sangat berbahaya, saudara. Nah, ini tadi menyambung pertanyaan yang sempat saya tanyakan sebelum kita jeda iklan, Bu Windra. Jadi boleh tidak? Ini pasti sudah jelas dibahas sejak zaman SARS dulu. Tapi boleh nggak kami mendapatkan refresh gitu informasi yang diulang lagi? Kok bisa virus dari hewan itu kemudian menular ke manusia dan belakangan jadi manusia ke manusia juga? Ya, jadi sebenarnya pada waktu orang sakit nih yang di Wuhan nih, tadinya dicurigai itu adalah dari binatang ke manusia karena biasanya ini virus. Spesifik binatangnya apa sih? Kalau yang ada bisa monyet ya, bisa kemudian unta juga bisa. Yang di Wuhan ini kan pasar pangannya pasar ikan. Ikan. Jadi pada waktu itu dikatakan bahwa kemungkinan terinfeksinya itu dari binatang ke manusia. Dari ikan-ikan ini kah? Iya. Bukan. Enggak. Virus Bukan corona ikan, nggak bisa virus. hidup di hewan air. Oke. Tapi di fish frozen. market itu Di frozen. ada juga menjual daging hewan lainnya. Oke. Seperti babi, ya, ada di kambing, tupai, ya. Banyak sih. ular, Ya. kelelawar, banyak lah. Seafood market itu. Jadi itu seafood market ya yang ada di sana. Ya. Ya, tapi di situ ada hewan lainnya. Nah, kalau dia tidak dia bermutasi maka dia akan menginfeksi ke manusia. Nah, karena kalau dia sudah menginfeksi ke manusia, maka tentu orang akan tertular virus corona itu ya, coronavirus. Nah, yang ini kalau yang kenapa saya katakan bahwa tidak terbukti karena virus yang ada di Wuhan itu tidak sama dengan yang ada di manusia, sehingga itu tidak terbukti. Yeah. Sehingga ini coronavirus itu memang adanya di manusia, dia bisa hidup di manusia. Dan utamanya memang lebih banyak pada kalau yang ini sekarang adalah pada orang yang usianya lebih tua. Dan tapi yang muda tuh kalau nggak salah 30 tahun yang di Jepang itu saja yang paling muda ya. Oke, Bu Erlina. Jadi kalau kemudian kemarin kan sempat ada bantahan dari pemerintah Tiongkok soal human to human transmission gitu, tapi ternyata terbukti ada. Ya, karena dari 29 kasus yang pertama sekali terjadi outbreak tanggal 31 Desember itu saat dirawat ternyata sebagian besar adalah orang-orang yang bekerja di fish market. Tapi tadi saya sampaikan di fish market itu bukan saja dijual ikan, tapi juga ada unggas, ada babi, ada daging kambing, ada daging fox itu rubah, dan juga ada menjual ular. Ya, jadi karena coronavirus tidak hidup di hewan air, maka kemungkinan adalah kelompok-kelompok itu. Nah, sekarang sedang diteliti. Saya baca suatu artikel mengatakan ternyata pada saat diteliti DNA protein dari coronavirus yang diambil dari manusia ini mirip dengan yang ditemukan di ular. Jadi barangkali ada close contact antara ular dan manusia tersebut sehingga si manusia tertular. Sekarang pertanyaan kenapa coronavirus dari binatang bisa masuk ke hidup? Karena nature-nya coronavirus ini di hewan. Kenapa sekarang bisa di manusia? Karena itu tadi terjadi mutasi yang terus-menerus sehingga akhirnya mereka berkemampuan untuk bisa hidup di manusia. Dan yang terakhir ditemukan sequencing kode DNA-nya adalah yang 2019 nCoV. Nah, ini kemudian dan itu kan lewat udara. Betul. Dan
Kenapa kemudian China terbuka mengatakan bahwa terjadi human to human transmisi antar manusia adalah pada saat para tenaga medis yang merawat pasien-pasien yang menderita pneumonia itu kemudian juga terjangkit penyakit yang sama. Oke, begini, yang saya mau tanyakan. Tapi sebenarnya benar apa yang dikatakan Bu Erlina. Tapi sampai hari ini statement daripada WHO itu belum mengatakan bahwa itu sudah terjadi human to human. Jadi kalau kita mengatakan bahwa itu kalau kemudian ada perawatnya terkena, dari mana dong? Sekalipun itu sudah dia mengatakan itu human to human, tetapi statement WHO itu kita juga tunggu supaya kita bisa mengatakan bahwa itu benar-benar sudah terjadi human to human. Dan WHO itu kalau ya sangat declare tentang bahwa ini adalah human to public human health emergency. Itu yang dipospon belum di-declare. Tapi mereka mengakui bahwa ini terjadi human to human tapi limited tidak menjadikan kedaruratan ke masyarakat. Kalau limited situation itu definisinya seperti apa Bu Indra? Kalau limited human artinya contact. hanya kontak close kontak ya. Jadi dia tidak menularkan ke orang lain yang tidak berasal dari situ. Tapi sebenarnya yang bisa dibuktikan itu harusnya Wuhan itu yang sudah menyatakan bahwa ini human to human, tetapi WHO mengatakan itu belum dianggap sebagai suatu public health emergency of international concern. Bu Erlina, jadi kalau itu tadi ada dugaan perawat mendapatkan tertular dari pasiennya, apalagi jenis close contact yang harus kita waspada kalau sampai kita nanti ada corona. Saya percaya bahwa terjadi penularan antar manusia dengan kejadian seperti itu. Karena saya memang ketemu pasien, walaupun pasien pneumonia bakteri ya, sehingga memang kita perlu waspada. Tapi nggak perlu juga panik. Saya banyak mendapatkan pasien-pasien yang minta divaksin untuk pneumonia ini. Saya sampaikan vaksin yang ada di Indonesia saat ini adalah vaksin kebanyakan yang pneumokokus. Pneumokokus itu adalah bakteri, bukan virus. Jadi vaksin itu adalah merangsang tubuh untuk menimbulkan kekebalan terhadap sesuatu yang ada di vaksin itu. Jadi kalau vaksin itu untuk kuman, ya dia akan menimbulkan kekebalan untuk kuman, bukan untuk virus. Nah, karena ini virus baru sampai saat ini belum ada vaksinnya. Jadi janganlah minta-minta divaksin virus ini ya, coronavirus. Dan juga sayangnya sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi tetap harus berhati-hati kalau sampai nanti ada kira-kira keluarga kerabat yang memenuhi beberapa gejala seperti yang saya sebutkan tadi, langsung segeralah ke rumah sakit karena harus diisolasi ya. Oh enggak. Kalau jadi gini kan tahapan dari diagnosis itu ada yang possible, ada yang probable, dan yang terakhir adalah yang definitif. Artinya setelah dilakukan swab tenggorok, diperiksa PCR, bukti confirm dulu baru bisa. 2019 nCoV di situ. Baru nanti ini yang perlu diisolasi. Diisolasi. Terima kasih Bu Erlinda, Bu Indra sudah bergabung bersama kami memberikan informasi yang sangat dibutuhkan soal virus corona jenis baru ini di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan kemana-mana, masih ada satu berita lagi yang kami simpan untuk Anda.